Selamat malam Pak Dekan. Malam, Sandi. Apa kabar nih, kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat. Matur nuwun loh sudah berkenan hadir di ini. Saya WA sudah agak lama tuh. Ini Andi ini yang pesan pertama kali sejak di lantai ini. Sebelum lantai sudah pesan dulu waktu itu. Iya betul. Cuman waktu itu Gus jenengan mengatakan pokoknya nanti setelah dilantik gitu kan. Wah ini saya usahakan persis nih sehari setelah dilantik. Pertama selamat dulu nih Pak Dekan atas pelantikannya sebagai Dekan Teknik. Terima Berarti kasih. periode 2021-2026. Betul. Oke, siap. Ini pertanyaan sejuta umat nih Pak. Nama jenengan tuh memang Selo saja atau satu kata tuh pripun? Benar itu Pak? Iya, memang hanya selo saja. Selo tanpa saja lagi gitu ya? Selo tok. Oh gitu ya? Memang Bapak itu Nggih. memberi nama anak-anaknya sangat pendek sekali. Semuanya satu kata. Oh nggih. Oh jangan, mohon maaf, saudara berapa? Ada 6. Oke. Yang pertama itu Ambar, saya kedua Selo. Kemudian ketiga Tambang. Oke. Kemudian Larasati, Aha. Sutresno dan Leni. Ada Leni saja. Leni saja? Iya. Seperti Selo saja? Iya. Oke, sudah satu kata 4 huruf pula gitu ya? Nyun sewu Pak, itu ada filosofi atau ada ininya ceritanya kalau jenengan tahu dari Bapak Ibu atau? Saya kurang tahu, tetapi kelihatannya memang pinginnya yang simpel saja Bapak itu. Siap. Tapi jenengan sekolah di luar negeri itu bermasalah loh Pak itu. Betul. Jadi Itu gimana? jadi waktu ambil S2 dulu, Yeah. itu ngisi paspor itu bingung. Bukan ngisi paspornya, tetapi waktu sampai di sana Oke. ditanya ini nama familinya siapa. Jadi langsung saya isi, ya sudah bapak saya namanya Harno Sulistyo, saya ambil Sulistyonya. Jadi Selo Sulistyo kalau di publikasi di Facebook. Siap. Saya pakai itu. Yeah. Betul, makanya saya kadang-kadang tuh karena kan saya ngikutin juga ini Bapak ya, beberapa sosial media, ini ada Sulistyonya, tapi kok di nama-nama resminya Selo. Makanya saya tanya tadi itu berarti bukan nama bagian dari nama resmi? Bukan, itu, di aktenya hanya Selo saja. Oke. Jadi Bapak adalah orang yang membuat sistem luar negeri itu bingung gitu ya. Sampai ini pada saat lulus kemudian minta ijazah, itu saya kan minta bisa nggak di ijazah hanya ditulis Selo saja. Oke. Oh nggak bisa. Akhirnya saya minta, kalau begitu saya bisa minta surat keterangan tidak? Ada surat keterangan bahwa nama Selo Sulistyo di sini, kalau di Indonesia Selo saja. Oh, gitu. Oh berarti di ijazah jenengan Selo Sulistyo? Iya, di ijazah Sulistyo. Karena memang harus ada last name ya? Iya. Nyun sewu biasanya tuh ada juga prosedurnya gini, diulang Pak. Pernah tahu ya? Ya, ada beberapa yang bahkan pakai gelarnya IR siapa. Oke, ya betul. Atau Selo gitu. Ada juga tuh di beberapa di Australia saya lihat. Ya. Tapi jenengan memilih berarti nama. Ya nama bapak saya karena pinginnya pertanyaannya kan family name, ya sudah ya bapak nama saya. Tapi menarik Pak. Berarti Bapak sendiri namanya 2 kata, lalu anak-anaknya malah 1 kata. Enggak, kalau di Jawa itu kan ada nama muda, nama tua. Bapak itu nama mudanya Ponimin. Oke. Kemudian nama setelah menikah ada nama Harno Sulistyo. Jadi kalau orang mengenal Ponimin Harno Sulistyo. Oke, ini lebih kompleks lagi nih. Oh, jadi betul memang nama Bapak adalah 1 kata gitu. Iya, betul. Selo. Artinya Selo saja gitu. Dan itu memang orang tua memberikan begitu. Dan ternyata semua 6 saudara begitu gitu. Iya. Itu saudara pasti juga ngalami hal yang mirip nggak? Ada yang juga sekolah di luar negeri atau gimana? Belum ada. Ya. Cuma memang pada heran kok pendek-pendek. Tapi kalau dulu saya guyonnya itu, kalau teman saya ada yang juga 1 kata di Australia, dia bilang gini, kalau dia ditanyain oleh Australia, terus dia bilang, kamu tahu nggak nama Soeharto sama Soekarno? Itu presiden kami itu kata. Cuma 1 kata katanya. Guyon dia gitu. Oke. Jadi ini Pak apa namanya? Kalau dari yang saya baca ya, yang dari jenengan itu, jenengan dari Jogja, lalu masuk ke UGM 90 nggih? 91 saya. 91 ya. 91 lalu yang kita juga lihat dari namanya, gelarnya jadi banyak gitu dan jauh lebih panjang dari namanya. Kalau tidak salah saya pahami, jenengan S2-nya 2 kali betul Pak? Iya betul. Ini ada guyon Pak. Ini pasti untuk memperpanjang nama nih katanya. Itu pripun ceritanya? Enggak, kalau yang S2 itu 2 kali karena memang pada saat saya sudah menempuh S2 di sini, tahun ke
ya sudah jalan 1,5 tahun. Kemudian ada tawaran dari Norway, dari pemerintah Norway, kerjasama antara Universitas Agder dengan UGM yang memberi jatah beasiswa yang berangkatnya itu tahun depan. Jadi saya ada waktu untuk menyelesaikan yang di sini, kemudian mengambil di sana, tetapi bidangnya berbeda. Kalau di sini saya kemarin sebelumnya mengambil teknik kendali. Tahun berapa itu nggih? Berarti 97. Berarti setahun setelah lulus ya S1 ya kira-kira begitu ya. Agustus. Kemudian berangkatnya itu kepastian berangkatnya tahun 2000. Jadi cukup inilah ya. Cukup waktu untuk menyelesaikan. Dan sebetulnya nama panjang itu ya saya nggak mikir nambah gelar. Hanya karena ada orang-orang baik saja yang nambahin. Karena dulu waktu S2 di sini juga dibimbing orang baik. Ngajarkan apa yang bisa saya kerjakan semaksimal mungkin saya berikan ke pembimbing, disetujui lulus ya sudah karena orang baik. S3-nya juga demikian, pembimbingnya sangat baik. Saya nulis disertasi apa adanya semampunya, saya kasihkan, diluluskan. Ini artinya kan hanya karena orang baik saja. Waduh, sangat ini nih, sangat menarik perspektif ya, Matur Nuwun. Jadi artinya memang S2 itu karena itu tadi ya, sudah di Indonesia lalu ada kesempatan lain. Nyun sewu misalnya waktu itu ada nggak gini Pak? Kenapa misalnya tidak langsung S3 gitu? Ada nggak waktu itu kepikiran atau memang programnya begitu ya? Programnya memang S2, tetapi dulu saya ambil itu dengan harapan siapa tahu nanti di sana bisa berubah untuk ambil S3. Jadi artinya tetap juga ada harapan langsung gitu ya, daripada ngulang S2 gitu ya. Tadi ya karena harapan saja. Siap. Tapi sewaktu di sana memang ternyata nggak bisa, ya sudah S2 karena kebetulan bidangnya beda. Tadi di sini ada kendali, di sana ada teknologi informasi dan komunikasi, bidang yang berbeda. Dan itu yang kemudian jenengan teruskan di S3 sampai sekarang di riset-riset yang sekarang gitu ya. Oh, itu tahun berapa ya berarti ke Norway untuk itu 2000 tahun 2000 bulan Agustus 2000 untuk S2-nya. Kemudian tahun 2003 lulus. Karena tahun pertama itu harus belajar bahasa Norway. Jadi saya masih bahasa Norway masih ingat. Waduh, itu ini tuh apa namanya, termasuk bahasa yang tidak banyak orang paham ya setahu saya ya. Betul. Viking itu ya artinya. Viking. Itu yang saya tahu dari beberapa film tuh biasanya yang kita lihat. Oh, jadi karena menggunakan bahasa itu sehari-hari atau bahkan di tesisnya? Tesisnya bahasa Inggris. Cuma karena kelasnya masih bahasa Norway waktu itu. Jadi mahasiswa harus ambil bahasa dulu. Dan memang programnya ini kan program tidak sekedar pertukaran staff ya, tetapi juga belajar tentang budaya. Jadi ada misi budaya juga, sehingga saya harus. Tapi satu keuntungan bisa mengetahui bahasa orang lain itu. Yang saya alami adalah ternyata mengungkapkan sesuatu itu dengan bahasa yang berbeda itu akan berbeda. Oke. Saya setuju kalau ini. Jadi itu yang jangan temukan gitu dengan mengetahui bahasa itu ya. Mungkin seperti saya orang Bali yang kalau bisa bahasa Jawa itu jadinya beda tuh cara kita bertata keramanya kan dibandingkan bahasa Indonesia misalnya, mungkin begitu ya. Tapi itu tidak digunakan di disertasi nggak atau di tesis kan? Hanya untuk sehari-hari saja. Sehari-hari. Tapi kalau di kelas ada berapa kelas yang menggunakan bahasa Norway tentunya? Atau nggak, kalau kelasnya bahasa Norway memang, cuma saya nulisnya bahasa Inggris. Oh gitu. Tapi kalau ujian gimana? Ujian bahasa Norway. Wow. Berarti sehari-hari ujian tugas gitu ya? Iya, betul. Bahasa Norway. Berarti Bapak ya sakti bahasa Norway. Artinya cukup untuk bahasa akademik kan ya? Betul. Sangat ini berarti kan. Itu setahun belajarnya? Tepatnya hanya 9 bulan sih, karena tidak full. Saya membayangkan ya Pak ya, belajar bahasa Inggris yang sudah belasan tahun aja, saya belepotan tuh kalau dulu waktu bikin tugas gitu. Ini berarti harus intensif sekali tuh. Karena praktek langsung. Jadi dan belajarnya di sana ya. Belajarnya di sana. Jadi kita sehari-hari diminta berkomunikasi dengan sesama mahasiswa, karena dari beberapa negara bareng gitu. Harus bahasa itu. Harus bahasa Norway. Mau gitu. Mau nggak mau. Oke. Dan menurut jenengan bahasa Norway itu gimana? Susah, gampang atau gimana? Kalau
Sebetulnya kalau kita bandingkan dengan gramatiknya Inggris itu mirip-mirip lah. Jadi kita sering bandingkan hanya perlu menghafalkan ini saja lah. Kosakata gitu. Kosakata, kemudian kata kerja terutama. Kata kerja itu untuk wanita, pria itu berbeda kadang-kadang. Oh gitu. Oh. Artikelnya berbeda. Iya. Waduh. Kalau di bahasa Prancis kan ini ya, bendanya yang ada perempuan laki-lakinya kalau saya gitu ya. Kalau itu kata kerjanya yang berarti yang berbeda artikelnya. Kata kerja. Termasuk bendanya juga. Oh gitu. Wah, repot itu Pak kalau itu saya bayangkan. Tapi asik kok ternyata bisa belajar berbagai bahasa. Saya sebetulnya pingin juga belajar bahasa yang lain karena ternyata asik tadi. Tapi gitu? belum sempat. Saya pinginnya belajar bahasa Jerman. Tapi setelah mencoba buka YouTube, waduh kok ini butuh waktu lama kayaknya. Jadi nggak jadi. Berarti mungkin harus ini Pak kalau gitu postdoc di Jerman mungkin gitu kan ada alasannya. Atau sekolah S3 lagi. Oh jadi mungkin sedikit ke sekolah dulu Pak. Berarti kan di Norway berarti lulusnya. Itu lulus tahun berapa nggih? Untuk S3-nya. S3-nya 2012 awal. Jadi berangkatnya 2007 bulan Oktober. Di 4,5 tahun saya di Norway. Oh berarti ada jeda antara S2 S3 berarti nggih? Ada. S2-nya berarti selesainya 2000 berapa itu berarti? 2003 S2 selesai, lalu kemudian pulang 2007 berangkat lagi. Oh 4 tahun. Nah ada kejadian menarik terkait dengan orang baik tadi. Waktu ke Norway, ambil S3 itu kan kayak orang melamar kerja ya. Jadi kita apply, ada beberapa dari berbagai negara melamar. Tahun 2006 saya sebetulnya sudah melamar beasiswa di perguruan tinggi sana itu. Ada sekian pelamar, kemudian saya di nomor 2. Di nomor 2, jadi karena hanya satu maka yang diambil yang pertama. Kemudian 2007 ada lagi lowongan. Saya nyoba lamar lagi di tempat yang sama. Di tempat yang sama, saya nomor 2 lagi. Ini namanya orang baik. Kemudian kebetulan orang yang di atas itu, yang nomor 1 itu, yang nomor 1 itu adalah teman S2 saya dari Norway. Sehingga dia memberikan tempatnya ke saya. Oh wow. Jadi dia kemudian ambil sumber pendanaan yang lain. Itu tadi karena orang baik tadi sebetulnya. Oh my God, itu berarti doa yang jenengan ya atau orang tua yang ini. Tapi itu gimana? Memang boleh begitu Pak prosedur memberikan itu? Melepas hak ya berarti? Melepas hak. Karena yang pertama pergi, kemudian yang kedua naik. Jadi istilahnya sih mungkin bukan dia memberi, tapi karena dia melepas hak, maka Bapak otomatis. Iya, melepas hak tapi dengan memberitahu saya. Oh, jadi beneran memang ada niat? Iya, ada niat karena memang teman saya, teman S2 saya. Luar biasa itu Pak. Wow, itu berarti yang maka kemudian jenengan bisa masuk dari bisa masuk sana dan kontrak untuk 4 tahun. Jadi kalau di sana modelnya beasiswanya dari universitas nggih? Dari waktu itu memang dari semacam kalau di sini lembaga penelitian ya. Apa ya kalau di sini ya lembaga LIPI penelitian begitu? ya semacam LIPI yang memberikan sumber pendanaan. Jadi kalau di sana itu kan project basisnya. Jadi ada project, kemudian ada guru besarnya, ada yang mendapat project itu gitu ya. Kemudian merekrut mahasiswa S3 dan juga postdoc. Oh, jadi bagian dari project itu kan gitu ya. Oh, dan itu 4 tahun. 4 tahun. Berarti jenengan punya kewajiban berarti di situ untuk. Ya, skemanya 4 tahun dengan kewajiban untuk ikut terlibat dalam kegiatan akademik seperti membimbing mahasiswa S2, mengajar di kelas untuk mereka 25%. Oh, jadi skemanya adalah 3 tahun tanpa kewajiban itu atau 4 tahun dengan kewajiban 25%. Oh, dan jenengan ambil yang itu? Ambil yang 4 tahun. Ada kewajiban itu. Berarti benar-benar ngajar di situ. Ngajar dengan bahasa Norway saya. Wow, ngeri. Jadi kalau saya membayangkan ya kalau kita belajar bahasa untuk belajar atau untuk kuliah mungkin beda Pak. Tapi untuk mengajar itu masih levelnya lebih ini lagi tuh. Ya nggak tahu sih, cuma jalan saja sebisanya saja. Ya buktinya Bapak lulus dan berhasil baik ya berarti memang ini. Kalau sekarang masih dipakai nggak itu? Artinya sekali waktu atau kapan memakainya? Di HP saya bahasanya saya set bahasa Norway. Di laptop saya set bahasa Norway sehingga kalau saya pakai Google Map itu bahasa yang muncul bahasa Norway. Oh wow, mau ini ke cerdas ini Pak. Tadi ke tempat Pak Andi ini saya set bahasa Norway kan, begitu ini belok kanan belok kiri dengan bahasa Norway. Oh
Oh, itu adalah salah satu cara praktis lah untuk paling tidak itu Pak ya, tetap mengingat gitu ya. Kalau komunikasi di rumah dengan mungkin putra-putra? Anak-anak sudah lupa semua. Oh, oke. Jadi betul ya, berarti kan putra-putra dulu ikut ke sana gitu Ya, waktu itu. ikut mereka merasakan 3 tahun lebih lah, 3 tahun sedikit. Tapi saya yakin Pak, kalau mereka sekarang di-trigger aja gitu dikit, mesti ini lagi tuh. Kalau anak Yang kan besar katanya gitu. ya, tetapi yang kecil kelihatannya sudah lupa. Oh, karena memang pulangnya terlalu muda ya waktu itu. Ya. Belum begitu nancep ininya mungkin ya. Sebetulnya di sana itu karena 3 tahun itu mestinya kalau dipakai terus kan akan jalan. Tapi sekarang udah lupa yang 3 yang kecil ini udah lupa. Kalau yang paling besar itu masih ingat-ingat katanya. Oh, oke. Tapi saya bisa bayangkan karena itu kan bukan bahasa yang kita dengar sehari-hari ya soalnya. Kalau anak saya dulu kan karena bahasa Inggris ya, pulangnya kan lebih gampang lah dia terekspos bahasa Inggris jadi lebih ini. Ya. Wah, bahasa Norway itu. Tapi kalau itu bisa keren tuh saya yakin. Oh, jadi artinya gini Pak, pulang 2012 nggih. Ya. Lalu setahu saya Bapak kan kemudian aktif di manajemen sebenarnya itu agak awal ya sebagai apa manajer 2013 saya langsung itu. Waktu itu diajak ya, diajak oleh Pak Lukito Oke, siap. ke fakultas untuk Waktu itu beliau WD nggih? WD. Siap. Ngurusi waktu itu data sistem informasi, kemudian SDM. Oke. Ya. Sebagai apa istilahnya manajer? Sebagai manajer. Jadi kalau di beberapa fakultas ada yang menamakan manajer, ada yang menamakan asisten wakil dekan. Oh iya, oke. Oh gitu. Bapak memang passionate di bidang manajemen Pak. Artinya administratif itu kan. Banyak misalnya orang yang sudah meneliti ya udah nyamannya di situ, dia tidak mau ke administrasi. Kalau jenengan gimana? Saya kurang tahu ya, tetapi saya itu senang pada sistem. Oh, oke. Jadi berpikir tentang sistem, lalu system of system, itu sangat senang sekali mengatur sistem segala yang sesuatu. paralel, sistem yang terdistribusi bekerja, itu sangat senang sekali. Dan memang itu bagian dari ilmu jenengan ya? Ya. Oke. Oh, jadi melihatnya dari sisi itu ya? Dari sisi sistem. Bukan soal jadi pejabat ini, pejabat itunya perspektifnya ya? Oke. Oke, dengan itu berarti apa yang jenengan temukan waktu itu? Oh, ini adalah sesuatu yang bisa saya gunakan untuk aplikasinya, menerapkan apa yang saya punya interest begitu ya berarti? Awal-awal memang belum berpikir tentang sistem secara utuh, melihatnya adalah bahwa saya punya tugas untuk mengembangkan sistem informasi saja waktu itu. Saya mulai dengan pengembangan sistem informasi, tetapi memang di awal-awal itu tidak terpakai karena sifatnya hanya data. Hanya menampilkan data, jadi bukan membantu proses, tetapi hanya menampilkan data. Menyimpan dan menampilkan. Menyimpan dan menampilkan. Dan untuk menyimpan juga harus entry. Entry data, kemudian dilihat kalau lupa entry-nya, datanya sudah nggak valid. Jadi sebatas itu dulu. Tapi kemudian bergeser. Saya harus berpikir tentang sistem proses. Bahwa data itu kalau bisa tidak diintrikan manual, tetapi bisa masuk pada saat proses berjalan. Oh itu, jadi itu sistemnya kemudian jangan upgrade gitu atau kembangkan lagi. Ya konsepnya agak berbeda. Kalau tadinya hanya data ditampilkan, sekarang sudah fokusnya ke proses. Data itu kan hanya hal yang kita panen saja. Ya. Itu kemudian yang apa namanya ketika diminta jangan ya udah terlibat di situ gitu ya. Lalu setelah itu bagaimana ceritanya waktu itu langsung ke WD ya atau gimana ceritanya memang? 2013 kemudian 2017 itu kan ada pergantian rektor waktu itu Pak Panut. Itu 2017 itu kan naik jadi rektor. Kemudian Pak WD yang saya bantu itu naik jadi WR. Sehingga ada kekosongan di WD akademik, bukan akademik, SDM. Jadi WD SDM. Nah, karena saya sudah ngurusi agak lama jadi manajer, menjadi asisten WD tadi, kemudian dipercaya oleh Pak Nizam yang menggantikan Prof Panut untuk mengisi WD. Oktober 2017. Oh, begitu ceritanya. Lalu Pak Nizam ke Jakarta, Pak Wasis naik. Dengan tetap di WD. Oke. Terus ini Pak, ini menarik ini kemudian. Lalu ada Pildek kan?
Itu kalau boleh cerita sedikit gimana ceritanya dengan nyalon atau gimana tuh ceritanya? Itu saya pengen Ya, mungkin ini awalnya juga sebetulnya nggak apa ya, nggak bukan nggak berminat, tetapi saya tahu diri lah, melihat karakter saya, kemudian melihat apa yang saya lakukan selama ini, lalu sifat saya itu, saya itu sebetulnya suka orang yang di belakang layar, Pak. Oke, siap. Jadi senang mengatur yang tidak harus tampil di depan. Oke. Tetapi karena didorong oleh teman-teman, terutama Pak Dekan sebelumnya, kemudian juga WD yang lain itu mendorong. Ini kan konsepnya adalah keberlanjutan. Jadi harus ada yang maju sebagai calon untuk mewakili pengurus yang sekarang. Jadi konsepnya itu. Kalau begitu saya kemudian ya kalau memang saya dipercaya ya saya akan maju. Kontinuitas itu saya kira juga iya sih ya, memang kalau ada orang yang dari awal ikut mengembangkan, mengawal, ya kalau memang dipercaya kemudian untuk meneruskan tentu menjadi lebih nyaman. Menarik ini, berarti Pak Wazis ngomong-ngomong, saya maaf tidak tahu, betul-betul tidak tahu, beliau memang memutuskan untuk tidak maju ya waktu itu? Iya betul, memutuskan tidak maju. Oh memang begitu dari awal ya? Jadi memang kemudian mendorong saya untuk yang mewakili. Oh begitu ya. Oh siap. Dan itu bukan arti gini, saya membayangkan tadi kan lebih suka di belakang layar lah yang mengatur itu. Itu bagaimana jenengan memutuskan oke saya akan maju, itu tentu penuh pertimbangan Pak, atau langsung bisa ini? Saya masih waktu itu menunggu departemen. Jadi RKD harus mengajukan saya. Kalau RKD nggak mengajukan saya, maka saya juga tidak akan maju. Jadi memang saya betul-betul harus melihat situasi. Kalau memang departemen mengajukan, pengurus yang sekarang juga mengajukan, ya dengan niat ya sudah kita mengabdi untuk Fakultas Teknik. Dan kemudian itu yang terjadi di departemen? Ya terjadi di departemen. Kemudian saya ingat RKD itu diadakan hari Selasa, dan di pengumuman awal pendaftaran harus dilakukan Seninnya. Kalau menurut sebelum itu. Oh oke. Itu hari Sabtu saya nunggu departemen masih Selasa ya. Ya nggak apa-apa lah, saya nggak akan maju kalau departemen belum mengajukan. Dan jenengan juga tidak tidak melakukan pendekatan tertentu atau apa gitu ya, karena memang alami saja kan gitu ya. Iya. Meskipun saya nunggu tetapi saya juga nggak melakukan. Siap. Terus akhirnya gimana Pak? Akhirnya departemen memutuskan untuk mengajukan saya. Kemudian setelah itu saya mengumpulkan berkas, periksa kesehatan untuk persyaratan. Kemudian ya sudah, saya masukkan semua persyaratan, nunggu proses selanjutnya. Oke gitu ya. Kalau di teknik itu saya kira sama di tempat lainnya. Itu prosesnya apa aja tuh Pak? Kayak saya mau nyalon dekan belajar. Maksudnya proses seleksinya itu apa sih? Kan berkas diajukan gitu. Jadi secara umum sudah diatur di peraturan rektor ya. Ada peraturan rektor yang mengatur tentang tata cara seleksi dekan. Ada namanya panitia seleksi, itu di level fakultas. Oke. Jadi ini yang menjaring calon-calon, kemudian nanti akan. Pak, saya potong. Calon itu harus dari departemen ya, atau memang sebenarnya? Sebetulnya pribadi boleh. Oke, siap. Jadi pribadi boleh mengajukan diri. Siap. Kemudian departemen boleh mengajukan calonnya, sekelompok orang boleh juga boleh. Jadi sangat terbuka. Oke, terus kemudian setelah mengajukan oleh departemen gitu, menurut panitia seleksi itu yang menetapkan aturan mainnya ya berarti ya? Iya. Itu setelah diajukan prosesnya Pak? Artinya proses seleksinya sendiri berupa apa ya? Ya, setelah saya majukan ada seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu saya pikir semuanya akan lolos karena hanya pengalaman saja, pengalaman pernah menjabat di unit pelaksana akademik, itu bisa Kaprodi, bisa Kaleb, bisa Kapusdi atau itu bisa mengajukan. Kalau syarat gelar ada Pak kalau di UGM itu? Gelar kelihatannya harus doktor memang. Siap. Doktor dan ada jabatan lektor. Siap. Oh gitu. Ya. Setelah itu verifikasi Nah, proses seleksinya sendiri ada tes atau apa sih? Nggak ada, hanya di Senat itu ada rapat
penentuan ranking. Oh. Dan untuk menentukan ranking, para kandidat kemudian diminta untuk presentasi. Oh, oke. Saya tidak tahu mekanisme. Kalau menurut peraturan sebetulnya seleksi itu kan beda dengan eleksi ya. Betul sekali. Seleksi itu kan ada kriteria kemudian dinilai. Betul. Tetapi di kita masih eleksi yang jalan. Iya. Oke. Walaupun sebenarnya sih ada presentasi gitu ya. Ya. Ya kita boleh anggaplah itu orang memilih setelah mendengar presentasi. Oke, ya artinya oke. Ya, menilai 1 atau 0 saja. Harusnya Boolean. kan mestinya ada kriteria penilaian gitu dan ya. ada kriteria apa yang dinilai. Kalau ini kan hanya menilai 0 atau 1 saja. Begitu. Tetap saja. Iya, paham. Tapi lumayan kan sudah betul. Karena kan 0-1. melihat. Begitu ya. Oke, menarik. Nah, setelah itu baru kemudian diajukan ke universitas yang kemudian melakukan itu ya, betul. Ya. Di universitas tadi tim seleksi namanya. Betul. Jadi tim seleksi ada rektor, ada komponen dari senat dan juga ada dari DKB, dari para wakil rektor dan seterusnya. Oh begitu. Prosesnya sama juga, presentasi juga di sana. Presentasi juga. Penilainya memang tidak dari fakultas yang bersangkutan. Jadi meskipun di sana ada Pak Rektor, ada Pak WR dari teknik, tidak menilai saya. Oh, di ruang beliau menilai yang lain berarti gitu ya? Dia menilai yang lain. Oh, sehingga objektivitasnya diharapkan lebih kuat begitu. Ya. Oh begitu. Jadi selamat Pak sekali lagi, ini saya baru tahu persis sekarang prosesnya gitu ya. Ini Pak, mungkin dari nanti kita bicara soal dekan lagi. Jenengan menurut di teknik itu termasuk profesor muda, betul ya Pak? Artinya secara inilah di teknik kan jenengan profesor ke-59, betul? Betul ya? Kalau catatan ya, 59 ya. Menurut kami ini yang ya saya kan dengan jenengan nggak jauh sebenarnya usianya, tapi saya nggak ngebayangin kalau misalnya profesor di usia jenengan. Itu gimana tuh Pak ceritanya dan mungkin tips atau ininya perjalanannya menuju ke situ? Ya, pertama tentang yang muda tadi. Kalau yang termuda itu dari sipil, Pak Faisal Fatani itu yang saat ini termuda, guru besar termuda. Oh begitu nggih? Oke, siap. Dan dia juga mencapainya umur mungkin di bawah 45 tahun ya. Siap. Cuma catatan pentingnya adalah guru besar di Fakultas Teknik yang di bawah 5 tahun itu hanya 3 orang. Saya, Pak Dindaryanto, ya 3 calon yang kemarin itu. Di bawah 50 tahun maksudnya? Oh, seharusnya mestinya di bawah 40 itu ada, sangat bagus sekali. Iya. Oh ya, di teknik kita ini terus terang memang ini ya cukup unik ya. Orang profesor biasanya 50 plus ya. Berarti betul ya? Kebanyakan 50 plus. Siap. Seperti kemarin tuh itu menarik sekali loh itu. Tiga orang keren ini artinya secara fair itu apa ya saya bilang ya. Mencoba lah gitu mengabdi. Dan semuanya profesor kan itu? Semuanya profesor. Keren itu. Dan yang 3 yang paling muda. Dan 3 yang paling muda, nanti profesor termuda 3-3-nya ya. Oh kalau rekor mudanya itu Pak Faisal ya, dari sipil. Oke, siap. Nah, terus Pak cerita Pak, ini mungkin penting nih bagi kami yang muda ini gimana sih strateginya seorang Pak Selo dulu untuk mencapai itu? Ya, sekali lagi saya selalu didukung oleh orang-orang baik. Saya suka nih beliau ini. Jadi mengumpulkan penelitian itu kan cukup banyak ya. Siap. Nah, ada mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir dalam bentuk tesis, disertasi, membimbing. Tugas saya membimbing, tetapi mereka saya target untuk publikasi karena memang persyaratan untuk lulus juga publikasi. Oke. Saya bimbing cukup banyak mahasiswa S3 dan S2 yang saya minta publikasi. Di situ jenengan first autornya tetap mereka. Siap. Saya hanya nunut saja di belakang, tapi itu dengan banyaknya terkumpul itu ada sekian paper lalu dikalikan sekian poin yang sebagai co-author itu kan juga akhirnya jadi banyak. Siap. Paper yang dipersyaratkan sebagai syarat untuk naik guru besar itu sebagai first author itu kan hanya 1 sebetulnya yang kita butuhkan. Siap. Jadi saya hanya fokus ke 1 saja, 1 paper. Yang lain ya, yang saya pikirkan sendiri, yang lain dibantu oleh mahasiswa, orang-orang baik tadi. Sehingga kerja saya itu kan hanya mikir 1 saja. Wow. Yang lain dibantu mahasiswa. Jadi kalau saya hanya bekerja 1, mahasiswa nggak kerja, kan nggak jadi juga. Betul.
Oke, ini mohon maaf Pak, kedengarannya ini cukup simpel nih. Hmm. Tapi kenapa itu tidak terjadi pada orang lain ya? Apakah mereka tidak melihat ini atau Bapak mengalami situasi yang berbeda karena jumlah mahasiswanya lebih banyak dari yang lain atau pripun nih? Memang Mungkin hanya tidak, kalau saya melihat ya, Iya. teman-teman dosen kita itu kelihatannya tidak peduli saja dengan karirnya kalau saya melihat. Sebetulnya kalau kita berpikir simpel saja, seperti yang saya lakukan, kita hanya berpikir satu saja kok. Yang sudah doktor itu kan sudah punya pengalaman publikasi waktu sekolah Siap. dulu. Artinya kalau memang mereka mau serius pastilah bisa publikasi Hanya lagi. Gitu. satu. Yang lain dibantu pembimbing, dibantu oleh mahasiswa Bimbingan. yang kita bimbing. Oke. Pak, jenengan membimbing berapa mahasiswa dokter Pak? Dalam satu waktu? Sekitar sekarang 6 ya, 6 mahasiswa. Pembimbing pertamanya ada 5, satu sebagai kopromotor. Oke. Berarti strategi ini jenengan terapkan dari tahun berapa Pak? Saya Kan pulang 2012 ya, tadi itu, 2012, kemudian ngurus lektor kepalanya 2014 keluar, jadi Oke. 2 tahun lektor kepala keluar. Kemudian mulai 2014 saya sudah berpikir saya harus menghasilkan satu saja, yang saya sebagai first author. Oke. Dengan itu selama 2014 sampai 2017 waktu itu sudah 3 tahun saya ya, menghasilkan sekitar 3 first author. Oke. Jadi setahun Padahal satu. sebenarnya istilahnya tuh Hanya satu minimalnya saja. satu ya. Dan yang lain dibantu tadi mahasiswa tadi. Siap. Bayangan saya yang sudah doktor ini kalau setahun satu paper itu kan mestinya bisa. Masa sih enggak gitu ya? Masa sih enggak. Oke. Oh gitu ya. Kemudian selama itu berarti mahasiswa dokter jenengan itu berapa orang itu yang membantu itu tadi kalau boleh bahasanya tadi? Yang saat ini sudah lulus itu ada yang saya sebagai first author, sebagai promotor ya, sebagai promotor itu ada 4 yang sudah lulus. Oke. Dan itu juga termasuk semuanya menghasilkan paper yang ya memang saya menjadi. mendorong mereka untuk publikasi. Saya motivasi bahwa kesempatan publikasi itu bisa didapatkan pada saat studi. Setuju saya. Jadi ada 1 orang, ada yang 7, ada yang 8 publikasi. Wow. Nah makanya keren sekali itu Pak. Dibantu mahasiswa. Jadi saya itu nggak akan dapat guru besar kalau nggak dibantu oleh mahasiswa. Jadi 1 orang mahasiswanya jenengan itu bisa 5, 6, 7 publikasi selama 4 tahun itu. Motivatornya nih keren mereka. Saya nggak tahu, saya hanya memberikan selalu memberikan motivasi saja. Memang tips-tips saya yang saya selalu sampaikan ke mahasiswa di awal kuliah itu berpikir saya mungkin agak berbeda dengan pembimbing lain. Saya berpikir bahwa jumlah itu sangat penting. Silakan terutama bagi yang belum punya pengalaman publikasi. Silakan submit saja kemana saja. Tidak perlu berpikir kualitas, jangan mikir. kejar jumlah dulu. Kualitas itu akan menyertai, tapi rasakan dulu ditolak, rasakan dulu untuk memperbaiki. Itu yang rasakan dulu bagaimana rasanya diterima juga kan gitu kan? Iya. Itu yang saya tekankan ke mahasiswa bimbingan saya sejak awal. Nah karena itu kemudian jadi banyak itu. Jadi publikasi adalah ya publikasi gitu ya itu ininya. Apa Pak selain jenengan bisa memotivasi itu, jangan memberikan dukungan apa selain itu kalau boleh saya tahu? Ya, sejak 2014 itu saya mencoba meniru sistem yang dulu tempat studi saya dengan pembimbing di kampus tempat saya belajar dulu. Di sana itu sistemnya selalu ada semacam insentif yang diberikan oleh universitas ke profesor yang membimbing. Jadi ada satu kelompok, satu profesor membimbing berapa mahasiswa. Setiap publikasi yang dihasilkan oleh mahasiswa itu akan ada uang mengalir ke guru besar. Dari institusinya? Dari institusi. Nah, uang itu kemudian bisa dipakai untuk kegiatan mahasiswanya. Guru besarnya waktu itu, pembimbing saya itu juga sangat terbuka. Jadi mendorong silahkan mau pergi ke ujung dunia manapun akan saya biayai. Dengan uang ini tadi? Ya, syaratnya tulis paper, seminar boleh, jurnal boleh. Conference boleh gitu. Conference boleh. Saya dulu
waktu itu juga memanfaatkan sempat beberapa Oke. negara. Oke. Nah, artinya aliran dana dari institusi ke profesor itu kan di kita juga terjadi kan? Kalau kita dapat publikasi toh. Nah, itu yang kemudian jenengan kelola dengan cara yang sama gitu maksudnya? Iya, betul. Betul ya? Kalau di tempat kita insentif itu kan ke personal ya. Oke, iya betul. Jadi kalau saya mengajukan insentif publikasi itu kan masuk ke rekening saya. Betul. Nah, saya punya inisiatif, uang itu tidak saya gunakan, tetapi saya sampaikan ke mahasiswa, uang ini silahkan dipakai untuk mendukung studi Anda. Ada yang pakai untuk seminar, ada yang pakai untuk submit jurnal, untuk beli Grammarly dan seterusnya. Itu kan bukan kewajiban jenengan sebenarnya. Bukan. Itu adalah kesadaran dan inisiatif sendiri. Saya ingin meniru saja bahwa mahasiswa itu perlu suatu ekosistem yang bisa produktif. Jadi nggak jadi sepeda ya Pak itu? Atau pagar rumah? Oh, itu adalah menarik sekali nih. Keputusan jenengan untuk mengelola uang itu secara grup ya gitu ya. Lalu itu dimanfaatkan oleh mahasiswa bimbingan saya. Jadi untuk berproduksi lagi pada dasarnya. Ya, pada dasarnya adalah semakin produktif. Misalnya untuk conference tadi, kalau mereka mengajukan hibah juga mungkin bisa. Iya, mereka juga saya dorong untuk mengajukan hibah. Hibah kalau itu nanti atas nama dosen, itu tadi sama sekali saya tidak akan menggunakan untuk saya. Itu saya simpan, saya sampaikan ini ada uang, silakan dipakai untuk keperluan studi. Yang penting accountabilitasnya ini. Oke, ini menurut saya satu kunci nih. Saya belajar nih satu hal nih. Berarti tadi selain motivasi tadi, memang ada dukungan yang sangat nyata yang jenengan berikan dari itu. Itu menurut saya keputusan yang, mohon maaf ya Pak, tidak begitu umum ya. Betul nggak saya bilang tuh? Betul, memang kalau di departemen saya sampaikan juga ke teman-teman hal ini, itu kelihatannya juga masih agak sulit menerapkan itu karena memang mungkin kebutuhan orang karena lain-lain. Betul. Nyun saya Pak, ini kalau saya boleh nanya angka ya. Kalau jenengan misalnya publikasi ya, katakan Q1, Q2 itu kan cukup tinggi memang nilainya dari BPP kan kita dapatnya, betul ya? Iya. Jadi angka itu betul-betul jenengan kelola di rekening itu tadi ya? Betul. Jadi misalnya kalau tidak salah Q1 itu kan 30 ya, potong pajak ya. Exactly. Ya. Tinggi loh potong Pak. pajak. Maksud tinggi itu maksud saya godaan untuk kita menikmati pengen juga tuh terus misalkan. Jadi jangan benar memutuskan itu untuk sudah gitu ya. Untuk mahasiswa. Makanya saya bisa. Boleh saya goyon dikit nih Pak. Nyonya memang dengan itu semua tuh didukung ya berarti sistem itu ya. Mohon maaf ya Pak. Enggak masalah karena keuangan pengelolaan gaji itu memang kebetulan karena saya jadi di manajemen itu ada uang tunjangan yang cukup lah. Jadi artinya itulah ya. Sebenarnya secara ini sih sudah aman lah gitu kalau diatur dengan baik. Gitu ya. Sehingga kemudian itu betul-betul bisa dengan alokasikan ke situ ya untuk produktivitas intinya proses akademik itu ya. Akan balik ke saya kepada prinsipnya. Betul. Tadi kalau kembali ke yang tadi yang membuat jenengan benar-benar bisa cepat profesor itu adalah itu tadi. Salah satunya, saya merasakan salah satunya itu karena tadi satu mahasiswa 6-7 publikasi itu kan untuk S3. Luar biasa itu Pak, luar biasa itu. Karena mereka merasa termotivasi, satu, kedua supportnya ada. Gitu. Katakan begini misalnya, ada mahasiswa yang bikin paper nih untuk conference. Udah mikir, aduh paling ntar nggak ada duit untuk misalnya kan untuk submit untuk sana. Ini itu dia merasa cukup secure paling tidak kan begitu. Kan? Oke, terima kasih Pak. Ini saya kira saya tercerahkan ini dengan ini walaupun nanti semoga bisa ini ya Pak ya meniru. Oh jadi itu adalah salah satu kunci ya dalam hal misalnya jenengan bisa relatif cepat ini kalau boleh saya bilang menjadi betul ya Pak ya. Mestinya karena hanya 4 tahun dari sejak lektor kepala kan. Karena lektor kepala 2014, 2018 saya sudah mulai mengajukan di departemen, tapi karena prosesnya memang panjang, baru bulan 2020, jadi 1,5 tahun dari sejak saya mulai submit di departemen. Di departemen di DTT sendiri, jenengan, mohon ada berapa profesor sekarang Pak di DTT? Hanya 2 yang aktif. Oh siap. Jadi memang kurang sekali sebetulnya. Jenengan adalah yang termuda tentunya dalam hal ini. Iya. Oke. Wah ini informasi menarik sekali ini.
strateginya. Nah, terus yang kedua tentunya jenengan orang yang sangat tertib ya kalau yang saya bayangkan ya. Artinya itu kan katanya profesor adalah juga soal ketertiban kita ngumpulin ini, menjaga ini. Itu gimana tuh Pak strateginya tuh? Kalau dokumen memang ya ini satu keberuntungan juga bergaul dengan orang baik. Jadi Pak WD ya Pak Bambang Agus Kironoto itu kan menjadi mentor saya yang baik dalam SDM. Siap. Termasuk Pak Rektor Pak Panut. Kita itu kan ngurusi SDM, ngurusi teman-teman naik pangkat. Masa kita nggak ngurus diri sendiri? Itu satu apa ya motivasi yang memicu saya. Iya, saya harus ngurus saya sendiri. Nanti kalau jenengan malah nyuruh orang, tahu-tahu nggak naik pangkat kan gimana? Kira-kira gitu ya mungkin Pak. Ada unsur itunya juga ya. Oke. Jadi ketertiban itu tentu karena jenengan, saya pernah juga baca misalnya tulisannya Pak Selo yang tentang aturan PAK segala macam kan, pernah jenengan nulis kalau nggak salah tahun lalu atau kapan gitu jenengan nulis ya, atau tahun ini bulan Juli kalau nggak salah. Pernah lah saya lihat di Facebook gitu. Tentang bagaimana kalau tidak salah judulnya Layu Sebelum Berkembang gitu ya. Itu cukup viral, artinya menyebar lah, itu banyak yang baca gitu ya. Artinya saya melihat dari tulisan itu, wah ini Pak Selo betul-betul paham ini aturan main kalau memang mengurusin juga, sehingga kemudian kalau beliau menerapkan untuk dirinya sendiri tentu akan lebih ini gitu. Sebetulnya sistem di UGM itu sudah menyiapkan untuk dosen naik pangkat itu dengan mudah. Ada master yang sudah dikembangkan oleh Direktorat SDM. Dosen itu cukup melengkapi informasi tentang misalnya jurnalnya, halaman covernya, dan cek plagiarismenya dan seterusnya diupload ke sana. Nanti sudah ada otomatis muncul angka. Kalau kita ngeset kategorinya dengan benar, itu makanya angkanya akan mendekati dengan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita melengkapi data kemudian melihat angka terkumpul sekian, itu mungkin juga akan memberi motivasi, tinggal sedikit lagi. Maka rajin mengupdate data di Seamaster tentang publikasi kita itu saya pikir akan itu akan membantu ya. Oke, siap. Ini Pak, jenengan kan berarti dari bidang yang sangat lekat dengan ketertiban administrasi itu. Bagaimana jenengan ingin menggunakan itu atau menerapkan itu nanti kan sekarang menjadi dekan, yang tentu saja pikirannya atau cakupannya tentu lebih luas. Apa yang menurut Prof. Selo akan bisa diterapkan itu untuk kinerja yang lebih baik ke depan? Dari tadi. Oke, salah satu keinginan atau apa namanya mimpi ya. Tidak hanya saya tapi banyak dosen itu adalah bahwa administrasi itu jangan dibebankan ke dosen. Administrasi apapun. Setuju Pak. Sehingga kita perlu berpikir tentang sistem pendukungnya yang menggantikan administrasi yang selama ini dikerjakan oleh dosen. Betul. Sebetulnya sistem administrasi dosen itu misalnya terkait dengan LKD, PKD, itu kan datanya ada di sistem sebetulnya. Jadi dosen itu mestinya tidak lagi mengupload, menginput sesuatu yang sama berkali-kali. Datanya ada, mestinya kita tinggal siapkan sistem yang kita butuhkan adalah kemudian memverifikasi saja kebenarannya. Ini benar nggak? Kalau sudah benar ya sudah, datanya masuk, tinggal dipakai untuk berbagai macam keperluan. Oke. Nah, kita pingin sistem yang mendukung aktivitas dosen sehingga dosen bisa fokus saja ke aktivitas tridharmanya. Dan sistem yang dimaksud tentu saja adalah sistem yang berbasis teknologi informasi. Jadi kita pingin setiap aktivitas yang kita lakukan itu secara otomatis mengumpulkan data. Terekam dan kemudian dan sama sekali entry itu tidak dilakukan secara sengaja. Jadi entry data, entry informasi itu mestinya embedded di prosesnya. Karena tadi jenengan bilang proses yang menjadi concern kita, bukan lagi ngumpulin data. Oh gitu. Dan itu kan berarti akan membuat sistem dari yang sekarang ada. Itu apakah sistem baru yang akan jenengan ciptakan atau upgrade dari apa yang sudah kita punya? Sejak 2 tahun yang lalu kita sudah menginisiasi satu sistem untuk otomasi administrasi. Dimulai dari aplikasi undangan. Salah satu
mimpi atau keinginan itu akan menghilangkan penggunaan word processing seperti Microsoft Office untuk bikin dokumen. itu hilangkan saja. Catatan buat Bill Gates ini ya. Oke, jadi tapi tidak ada orang ngetik untuk bikin surat gitu kira-kira. Mestinya nggak ada. Untuk bikin surat itu entrikan datanya, namanya siapa, ditujukan ke siapa, tujuannya apa. Sistem yang kemudian sistem mengenerate suratnya. Oke. Kita sudah berhasil dengan undangan di Fakultas Teknik itu Simadang, sudah Simadang ya. Itu orang hanya mengentrikan yang diundang siapa, kapan acaranya, kemudian simpen. Nanti tanda tangannya sudah approval melalui elektronik, dokumen undangannya jadi, termasuk lampirannya, daftar hadir dan seterusnya. Siap. Itu salah satu yang kemudian akan coba dikembangkan untuk berbagai akan diperluas untuk administrasi yang lain. Oke. Dan tentunya secara teknis itu bukan hal yang sulit kan ya Pak ya? Bukan. Jenengan adalah ahlinya itu kan gitu ya. Tapi gampang gini, sekali. Tapi gini Pak, pasti ada tantangannya dong. Di mana Bapak melihat tantangannya nanti apa itu kira-kira? Manusianya tentu saja. Jadi kita selalu berhadapan dengan orang yang cenderung tidak mudah untuk berubah. Oke. Jadi sistemnya sudah siap, tetapi orangnya belum tentu mau berubah. Tetapi kalau kita berpikir tentang strategi bagaimana mau berubah adalah pemaksaan. Mau nggak mau memang harus pemaksaan. Memang beberapa kali saya memaksa bahwa kalau surat tidak dibuat lewat itu, tidak akan di-approve, tidak akan tanda tangani, semua harus lewat situ. Atau yang biasanya yang terkait dengan keuangan itu yang orang mau nggak mau harus melakukan. Karena kalau nggak dapat duit kira-kira gitu ya. Misalnya bikin honorarium mengajar, kalau dulu menggunakan Excel, ngisi Excel daftar daftar penerimaannya. Sekarang cukup kalau honor mengajar cukup mengentrikan hadir atau tidak. Nah dulu ngubah itu saja tidak mudah. Orang masih bikin nyetor Excel. Tapi begitu kita yang Excel tidak akan kita terima. Orang untuk mengajukan silahkan melaporkan kehadiran dosen. Oke. Berjalan dengan pemaksaan. Dan orang sekarang begitu merasakan itu, ternyata mudah, cepat. Jadi mereka menikmati juga. Jadi Bapak percaya bahwa habit itu salah satu men-triggernya di awal adalah memaksakan gitu, atau ya enforce lah intinya gitu. Memaksakan tetapi dengan menawarkan satu kemudahan tentu saja. Artinya betul. Kalau dipaksa melakukan sesuatu yang tidak bagus tentu mereka juga tidak akan mau. Tapi meskipun ada kemudahan, itu kalau nggak dipaksa pasti akan enjoy dengan sistem yang lama. Karena berubah itu tidak mudah ya, artinya tidak nyaman lah pasti. Tidak nyaman. Mungkin contohnya paling nyata ini ya pandemi ini ya Pak ya. Ya betul, ini kita diuntungkan dengan pandemi ini karena orang terpaksa harus di rumah, kemudian approval di rumah, semua sistem harus maksudnya semua administrasi harus secara daring. Jadi ini akselerasi sistem yang kita pakai, yang kita kembangkan. Artinya kan sebenarnya dipaksa juga, cuman oleh situasi. Oleh situasi. Karena ini saya kira ini menarik Pak nih kalau saya lihat. Kalau yang memaksa itu orang, itu memang orang jadi kesannya hesitate. Ada konflik, muncul konflik. Tapi begitu dipaksa oleh situasi ya gimana walaupun nggak happy tapi gitu ya. Ya betul. Menarik. Sebenarnya pada dasarnya ada pemaksaannya di titik tertentu. Ada. Dan itu yang artinya gini, Bapak punya satu konsep itu besar itu yang nanti akan diterapkan untuk tadi intinya adalah efisiensi sih yang tadi saya lihat yang kata kuncinya begitu Pak ya. Betul, ke depannya. Betul. SDM kita, tendik kita itu jumlahnya cukup banyak. Di satu fakultas itu ada 300, terakhir kemarin 370-an. Di fakultas. Total 370. Kalau kita yang pengalaman di luar negeri, kita kan nggak melihat tendik sebanyak itu untuk satu kantor satu orang dan satu komputer. Satu orang satu komputer. Nah, kita juga akan berupaya lah menyiapkan sistem terutama untuk sistem-sistem administrasi yang rutin yang sudah seperti itu, tidak perlu kebijakan apapun itu kita sistemkan.
Nah ini Pak Nyun Sewu nih, kita kan tahu salah satu ciri dari ilmunya jenengan ini yang kaitannya dengan otomasi, revolusi industri 4.0 segala macam, itu akan mengurangi kebutuhan terhadap tenaga kerja manusia. Kan itu betul. Cirinya banget. Tapi banyak juga yang ini Pak itu melihat itu sebagai satu persoalan. Ancaman. Gimana tuh Pak Cello melihat itu untuk teknik paling tidak? Ya mungkin saya bisa cerita dari pengalaman yang sudah terjadi saja di Fakultas Teknik. Siap. Kemarin waktu kita memberlakukan sistem untuk mendukung administrasi keuangan, siap. Itu banyak aplikasi kita kembangkan. Mungkin ada belasan aplikasi yang memudahkan pertanggungjawaban keuangan untuk membuat daftar, mentransfer gaji dan seterusnya. Ada sekitar 20 sampai 25 orang yang tadinya bekerja di keuangan, itu harus pindah ke bagian lain. Nah, kebetulan bagian-bagian yang lain itu memang selama ini belum tergarap. Mungkin di awal 2 tahun yang lalu, kalau di rapat departemen itu ada jus datang, jus datang di jus atau apa minuman hangat itu adalah salah satu kelebihan sumber daya dari satu bidang tertentu yang kita coba. Oke lah, ada tenaga lebih, kita alokasikan untuk ngurus itu. Ada yang ke jaminan mutu, ada yang ke akademik. Jadi memang kita tidak perlu khawatir karena begitu banyak yang bisa kita urusi, yang ada sentuhannya manusia. Mengantar jus, memberikan jus itu sentuhan manusia. Right. Oke, berarti redistribusi ini dalam hal ini. Bukan pengurangan ya? Bukan pengurangan. Kita mendistribusi ulang ininya atau mungkin bukan mendistribusi tapi memperluas ruang lingkup yang kita garap. Yang tadinya belum digarap sekarang kita gunakan sumber daya ini untuk menggarap itu, begitu ya? Betul. Oh, jadi tidak hanya sekedar redistribusi ya, benar-benar extend the coverage. Misalnya terkait dengan HPU. Dulu di health promoting university. Tenaganya kan dulu belum ada. Sekarang ada yang dialokasikan di sana. Dulu kalau sebelum pandemi itu kan ada Posbindu. Jadi kalau ada rapat departemen nanti ada pemeriksaan kadar gula, kolesterol. Itu kan sempat jalan beberapa saat sebelum pandemi. Nah, tenaga-tenaganya diambil dari yang kelebihan tadi. Artinya yang tadinya tidak tergarap. Ada Posbindu yang jadi tergarap. Itu sentuhan manusia juga. Jadi saya paham nih Pak, berarti. Jadi dengan mengurangi peran manusia yang memang tidak perlu menjadi di tempat yang memang memerlukan peran manusia. Betul. Dan itu yang akan menjadi satu konsep ke depan ya Pak ya? Betul, kita akan memanusiakan orang, lebih manusiakan orang dengan tenaga yang kita punya, dengan teknologi yang kita punya. Itu esensi dari Society 5.0 bukan Pak? Menurut pemahaman saya seperti itu. Jadi teknologi itu ikulah sesuatu yang membantu kita, membantu manusia, memanusiakan manusia. Kita tidak akan dikuasai teknologi, justru kita akan bukan seperti ketakutan selama ini mengatakan kita akan dijajah robot dan teknologi, bukan mestinya begitu. Mestinya enggak. Sangat menarik ini Pak, memanusiakan manusia. Ini Pak, tapi kita tahu ya, Bapak pasti udah akan melihat ini challenge-nya dalam mengkomunikasikan ini. Betul nggak Pak? Betul. Bapak melihat itu ya di teknik kita. Ya. Ada strategi atau pesan apa yang ingin disampaikan untuk hal itu, atau bagaimana selama ini merencanakan itu? Ya, saya selalu belajar dari pengalaman. Bahwa komunikasi itu menjadi kunci penting setiap program, setiap tindakan kita. Kadang-kadang saya memilih diam, tetapi menunjukkan sesuatu bekerja, dibanding saya harus berdebat di level konsep, di level perencanaan. Menarik itu. Meskipun upaya komunikasi itu saya lakukan juga, tetapi biasanya saya tidak langsung ya, tetapi dengan cara ini ada kemudahan, ini ada pesan-pesan itu saya sampaikan secara tidak langsung. Ini menarik ini. Jadi komunikasi itu seorang Prof. Cello tidak selalu melihatnya sebagai komunikasi verbal yang langsung ya. Komunikasi itu bisa aja menyampaikan pesan, sinyal. Ini orang elektro ya. Begitu Pak ya. Yang Nyun Sewu berarti selama ini, tapi Bapak juga paham kan? Bisa jadi itu dipahami secara salah Pak, atau persepsi secara salah. Kebetulan karena saya
di belakang layar tadi, saya yang di depan kan kemarin Pak Dekan. Iya. Saya WD di belakang layar. Siap. Semua Pak Dekan yang menghadapi. Ya. Saya asik di belakang. Siap. Jadi apa namanya? Ya menyiapkan sistem senario di mesinnya dan seterusnya. Cuma besok pada saat saya di Dekan ini yang kemudian satu tantangan yang besar. Tetapi dengan terpilihnya saya atau sebagian besar warga teknik menginginkan saya jadi dekan, itu kan artinya ada sesuatu yang sudah dinikmati dengan apa yang saya dikerjakan selama ini. Nah itu menjadi modal saya. Siap. Bahwa ada trust. Bahwa yang selama ini mungkin belum bisa diterima dari gaya komunikasinya, tetapi ada sesuatu yang sudah dinikmati. Nah, itu modal betul bagi saya. Saya akan tunjukkan itu dengan yang sudah ada ini untuk memperkuat komunikasi saya. Jadi kalau orang dulu tuh bilang tuh ya bicara dengan data gitu ya, atau bicara dengan bukti gitu ya, ya dengan bukti-bukti ya. Tapi tentu saja Bapak juga menyadari bahwa cara komunikasi itu kan bisa berkembang dan harus disesuaikan mungkin begitu ya. Karena memang ada orang yang saya selalu belajar. Saya selama berinteraksi dengan senior di senat, kemudian senior di universitas, itu banyak pelajaran yang saya petik bahwa komunikasi itu betul-betul harus diperhatikan dari mulai memilih kata. Memilih kata mau ngomong saja itu harus dipikir dulu. Betul. Karena opsinya banyak. Beda dengan programming ya Pak ya. Cuma satu kata kunci. Oke, menarik itu. Terus gimana Pak itu? Jadi dari itu menjadi pelajaran betul ya? Jadi pelajaran saya, pengalaman berkomunikasi dengan senior, dengan dengan senat. Saya sekarang sudah mulai hati-hati setiap memilih kata untuk mengatakan sesuatu. Artinya kadang-kadang sesuatu yang baik dan sudah proven pun kalau salah cara menyampaikannya bisa bubar ya Pak ya? Betul. Oke, wah ini menarik sekali ini. Tapi menurut saya itu tadi cukup menarik karena jangan cukup yakin dengan pendekatan perbaikan ini. Itu satu. Kedua, bahwa bukti akan berbicara jauh lebih lantang dari betul ya Pak ya? Dari kata-kata gitu kan. Dan jangan cukup yakin dan banyak yang proven kan gitu ya. Kira-kira kan begitu ya. Oke. Kalau dilihat dari ini Pak, kan teknik itu gede tuh. Kayak universitas sendiri kan teknik itu. Ya, betul. Ada 7.000 mahasiswa. Itu dengan departemen yang berbeda. Sayang melihatnya, itu kita memang masih perlu untuk meningkatkan misalnya kolaborasi antar departemen. Betul. Setuju nggak Bapak itu? Sangat setuju. Gimana jenengan melihat itu dan apa strateginya Pak? Ya, keinginan ini sebetulnya tidak hanya dari saya, tapi juga sebagian besar dosen di fakultas. Paling tidak saya dapatkan itu dari hasil workshop senat. Bahwa kolaborasi antar departemen atau sekat-sekat antar departemen itu harus dihilangkan sehingga kolaborasinya bisa lebih baik. Dan itu sudah menjadi rekomendasi senat diberikan ke dekanat untuk dilaksanakan. Eric SGLC yang sekarang kita bangun itu adalah wujud dari implementasi Research and Innovation Center. Betul. Kemudian SGLC Smart and Green Learning Center. Itu menjadi tempat berinteraksinya semua dosen dari seluruh departemen untuk berkolaborasi, mengerjakan sesuatu, saling mengisi. Tidak lagi ada sekat departemen di sana. Oke. Itu adalah salah satu langkah paling tidak yang nyata banget, dan karena memang secara fisik akan ada gedungnya soalnya kan. Bertemu di situ lebih sering. Itu Pak ya. Oke. Tapi memang selama ini ya Bapak juga merasakan itu kan ya, sekat-sekat dan segala macam itu. Pada titik temu risetnya kan sebenarnya ada ya kalau kita mau explore. Ada. Kalau bicara sekat tadi, parkir saja ada tulisannya, parkir departemen khusus ini. Padahal di satu fakultas teknik parkirnya sudah dikapling. Nah itu juga salah satu kemarin di workshop senat itu, kalau bisa itu dihilangkan saja. Orang parkir satu fakultas teknik bebas saja, tidak perlu khusus departemen ini. Ini konsep yang berbagi sumber daya. Kita melihat di departemen di fakultas teknik ini ada duplikasi unit yang kecil-kecil tapi banyak. Dari contohnya saja lab komputasi. Lab komputasi itu di sipil ada, di fisika ada, di elektro ada, di tempat kami juga ada. Geodesi ada. Namanya lab komputasi.
mestinya kan itu satu, kalau mau efisien ya, satu pengelola saja, satu dan bisa dipakai bersama. Nah, adanya duplikasi ini juga dengan adanya sharing bersama itu akan menjadi lebih efisien. Oke. Dan itu yang akan menjadi salah satu yang akan kita coba jalankan di menjadi program-program ke depan. Yang cukup sensitif nih Pak, di Fakultas Teknik itu kan profesornya nggak banyak ya? Sekarang yang aktif itu 46 kalau tidak salah. Untuk ukuran Fakultas Teknik yang segitu? Sekitar 12%. Oke. Itu strategi apa ya Pak yang kita perlukan untuk itu? Ya, sebetulnya pendekatannya bisa, kalau misalnya lihat pendekatan personal sebetulnya, karena motivasi dosen untuk ke guru besar itu memang tidak sama antar dan dosen. Itu harus datang dari dirinya mungkin. Harus dari diri. Sehingga tadi motivasi itu mestinya ke personal kalau saya melihatnya. Jadi kalau ada dosen yang publikasinya sudah banyak, mungkin hanya kurang syarat utamanya, itu nanti akan kita coba fasilitasi lah. Kita ada skema asistensi yang di beberapa departemen sudah jalan, merekrut satu mahasiswa untuk membantu dosen khusus menghasilkan publikasi. Harapannya memang dosen tersebut bisa menghasilkan satu publikasi yang menjadi syarat utama. Siap. Kan sekarang syaratnya kalau tidak salah penulis utama dan corresponding author ya? Atau masih itu? Atau belum berlaku yang itu? Satu penulis pertama, corresponding author itu tidak bisa dihitung, tetapi hanya nilainya saja yang naik. Oh begitu. Jadi kalau misalnya dosen menjadi corresponding author itu mendapat nilai berapa ya, 40% ya. First authornya 40, corresponding authornya 40%, kemudian sisanya dapat 20%. Sih. Kalau sebelumnya corresponding author itu nggak setinggi 40%, hanya sama dengan yang lain. Gitu. Sekarang artinya ini ditingkatkan ininya. Dan itu udah berlaku ya Pak itu? Sudah berlaku. Corresponding author itu bisa untuk naik pangkat tapi bukan jabatan. Jadi misalnya dari 3A ke 3B golongan ya, 4A ke 4B itu bisa corresponding author sebagai syarat bisa. Oke. Kalau dulu belum bisa, tapi yang sistem yang sekarang udah bisa. Nah, ini mungkin juga perlu kita dorong dosen-dosen kita itu untuk naik pangkat saja dulu. Dengan corresponding author kalau memang sulit dengan first author. Begitu satu step itu kan sudah berkurang banyak. Betul. Sehingga kebutuhan satu publikasi itu menjadi bebannya jadi lebih rendah. Gitu ya. Wah ini saya merasa senang nih punya dekan yang sangat paham soal itu ya Pak. Maksudnya kan jangan ngurusin itu banget ya kalau konsultasi. Oke Pak, jadi kalau kita tadi bicara soal ini strategi sudah segala macam. Mahasiswa Pak, berapa mahasiswa kita? 7.000? 8.000 kalau total S1, S2, S3. Apa Pak strateginya kita? Karena kan ini kan sekat-sekat itu tidak hanya terjadi dosen kan, mahasiswanya otomatis ngikut tuh. Untuk bisa menjadi lebur atau kolaborasi, bagaimana Pak melihat organisasi mahasiswa, BEM misal segala macam itu, gimana kita melihatnya tuh? Ya, selama ini memang saya tidak banyak berinteraksi dengan BEM, tetapi saya melihat di fakultas itu kan ada BEM tadi, kemudian di departemen ada atau bahkan di prodi ada HM, KM ya. Ya betul sekali. Interaksi antara BEM dengan yang di prodi atau departemen ini kelihatannya juga kurang harmonis, kurang solid lah, kurang lekat. Nah, saya tidak tahu latar belakangnya, tetapi mestinya kan yang di fakultas itu betul-betul representasi keseluruhan ya. Nah, kita tentu akan menggandeng mahasiswa untuk bersama-sama memikirkan bagaimana supporting ke mahasiswa atau istilah student support ya, itu betul-betul bisa kita sediakan dengan baik. Misalnya tadi terkait dengan HPU, saya mendengar cukup banyak mahasiswa kita terutama di pandemi ini yang terganggu secara mental. Kemarin ada laporan, ya, mohon maaf ini yang sampai menuliskan kata-kata yang sudah menjurus. Kita minta mahasiswa yang dekat ke sana untuk membantu memantau tweetnya, memantau statusnya.
artinya banyak mahasiswa yang membutuhkan support untuk tidak hanya akademiknya, tetapi juga bagaimana dengan kesehatannya, kemudian membangun karirnya, gambaran karir. Ini akan kita siapkan betul untuk support ini. Oke, setuju Pak. Kalau soal kesehatan mental segala macam, apalagi sekarang pandemi, itu saya kira harus menjadi perhatian ya. Yang Nyun Sewu, karena kita Fakultas Teknik ya, tadinya mungkin agak tidak menjadi fokus ya Pak ya. Kalau sekarang saya lihat itu memang ya. Dan itu sudah jenengan pikiran ya. Ya, gitu 2018 kita inisiasi Posbindu tadi, Posbindu mahasiswa. Di perpustakaan ada pemeriksaan tadi kadar gula untuk mahasiswa kita sediakan. Oke. Ada juga pendampingan, kita bekerja sama dengan ECC. ECC itu Engineering Career Center. Yang dulu bentukan fakultas juga. Setiap hari Kamis kalau tidak salah ingat, tapi sebelum pandemi ya. Ada datang psikolog ke perpustakaan dan mahasiswa bisa konsultasi di situ. Right. Oke, kita berharap itu ini Pak, kita bisa tingkatkan ya secara bersama-sama. Saya yakin sih Bapak bekerja dengan baik, tapi kalau yang lain tidak mendukung atau ini tentu akan beda ceritanya. Semoga kita dapat sinergi itu. Wakil dekan kapan dilantik atau dibentuk? Kalau menurut jadwal, wakil dekan itu harus saya usulkan minggu depan. Kemudian nanti saya usulkan ke Senat ya untuk minta pertimbangan. Kemudian Senat akan merapatkan sebelum tanggal 22 karena sehari setelah itu harus saya sampaikan ke rektor. Kemudian ada proses seleksi di universitas, akan dilantik tanggal 25 November. Oh, bulan depan ya. Bulan depan. Di teknik kan ada banyak orang pastinya, departemen banyak juga. Gimana Bapak menyeimbangkan antara kapasitas, distribusi, keadilan? Itu saya berpikir begitu kalau pribadi. Saya berpikir tentang optimasi kalau begitu. Jadi banyak aspek kita melihatkan optimalnya yang mana. Satu hal yang saya menjadikan pertimbangan adalah bahwa pergantian pengurus itu kalau kemarin ketua senatnya ngomong ini bukan pergantian tapi pergeseran. Jadi pergeseran itu artinya ya ada yang ikut, jadi tidak melompat. Jadi yang kemarin itu sudah ikut ngurus itu ada sebagian yang tetap, ada sebagian yang ganti. Itu juga akan saya coba terapkan karena pergeseran konsepnya. Ada keberlanjutan. Nah, keterwakilan departemen menjadi pertimbangan juga. Tetapi karena posisi WD itu kan hanya 3 ya, departemen kita ada 8. Yang jelas nanti WD tidak akan dari elektro karena saya sudah mewakili DTETI. 3 WD dari departemen yang lain. Jadi akan ada 3 departemen yang lain dan 4 departemen nggak jadi WD kan. Kemudian yang 4 departemen ini akan saya coba nanti diisi oleh perwakilan dari untuk menjadi kepala unit tadi. Jadi kalau di fakultas kan ada WD, kemudian ada asisten WD kalau manajer tadi, atau kepala unit lah. Nanti akan coba kita isi dengan departemen yang dari 4 yang belum ada WD-nya tadi. Seperti kata kunci tadi optimasi ya, kombinasi dari berbagai macam banyak pertimbangan. Nanti yang paling optimal yang mana? Pokoknya kita ini Pak mendukung dan berharap yang nanti akan membantu kita semua kan intinya di fakultas itu. Nggak tanya WD-nya dari departemen mana? Kalau misalnya Pak Selo ingin menyantaikan, tentu kita juga senang mendengar. Ya, mungkin belum nama ya, tapi mungkin kriteria ya. Oke. Yang jelas WD-nya itu nanti saya ambil dari yang sekarang menjadi Kadep atau Sekdep. Oh gitu? Ya, Kadep atau Sekdep itu nanti. Waduh, itu nanti membongkar ya, tapi nggak apa-apa. Departemen terbongkar nanti, memang harus milih Kadep dan milih Sekdep nanti. Oh gitu ya. Yang jelas dari departemen yang berbeda kan. Siap. Either Kadep atau Sekdep gitu ya. Yang sudah rektor kepala. Oke. Makin terbatas ini. Yang sudah pengalaman makin terbatas lagi. Ya. Ya gitulah cluenya. Siap. Kenapa rektor kepala? Karena saya juga mendapat pesan bahwa
mestinya yang memimpin di fakultas itu tidak hanya memimpin administrasi juga, tapi juga harus memimpin akademik. Jadi menjadi contoh karirnya secara akademik gitu ya. Secara akademik baik, lancar, dan tetap nanti bisa mikirkan selama menjabat. Oke. Itu catatan yang saya perhatikan betul datang dari senior kita. Siap. Oke, saya mulai mengingat-ingat nama nih Pak soalnya. Oke, kita akan pokoknya reveal itu tanggal 25 November tentunya ya. Betul. Oh, jadi gitu Pak. Jadi sudah memikirkan itu dengan baik saya kira tadi strateginya. Pak, yang santai-santai dikit karena ini segmen terakhir. Siapa sih seorang Pak Selo itu di masa kecil dulu? Jenengan lahir besar di mana Pak? Saya di Saigan. Oh, memang Jogja ya? Asli Jogja. Oke. Ya, kalau bicara masa kecil, saya ini nggak punya dokumentasi. Mungkin dokumentasi foto ya, maksud saya itu hanya punya yang ada di rapot saja. Jadi nggak punya dokumentasi. Rapot SD, SMP, SMA, bahkan SMP foto dokumentasi pun nggak punya saya. SMA itu saya dapat dari teman-teman ya, kalau ada acara apa itu ada foto saya pas perpisahan misalnya ada foto SMA. Itu memang karena memang jenengan tidak suka atau gimana sih situasi waktu itu? Situasinya memang tidak memungkinkan saya untuk punya dokumentasi. Boleh saya tahu orang tua jenengan apa pekerjaannya? Bapak itu bekerja di ISI itu Institut Seni Indonesia sebagai pembersih. Jadi karena hanya lulus SR kemudian saya masih sehat beliau sekarang masih ada. Sekarang sudah terbaring di tempat tidur saja karena kena stroke sejak kena stroke-nya sudah lama. Sudah 20 tahun kena stroke. Tapi waktu itu separuh, kemudian dua-duanya kanan kiri itu 2 tahun terakhir inilah sudah di tempat tidur saja. Ayah. Beliau dulu di ISI ya sebagai. Mungkin ini yang saya kagumi dari Bapak ini karena Bapak itu dulu bergaul di lingkungan perguruan tinggi. Waktu saya mau masuk kuliah itu yang saya ingat adalah bahwa Bapak itu mengajak saya menemui salah satu saya nggak ingat mungkin Kajur ya. Kajur supaya saya tanya milih prodi yang mana. Kajur di mana saya? Di ISI tadi. Oh, di ISI. Oke. Memang nggak ada relevansinya dengan tetapi saya diajak ke sana supaya tanya jurusan apa yang prospektif yang apa. Di zaman itu gitu. Di zaman itu. Jadi saya kagum Bapak karena keinginannya anaknya supaya sekolah tadi. Memberikan exposure paling tidak informasi. Waktu itu diajak dengan ke ISI untuk bertanya itu. Untuk bertanya. Berarti salah satu advice-nya adalah elektro gitu atau gimana? Atau memang itu pilihan? Ada satu dosen yang menyarankan saya memang ke elektro. Saya masih ingat juga. Alright. Oh jadi jangan orang tua seperti itu ya. Yang berarti mohon maaf berarti 20 tahun lalu sudah beliau tidak bekerja lagi berarti atau bagaimana? Sudah lebih lama karena pensiunnya 96. Jadi begitu saya 25 lulus tahun yang lalu. Saya lulus kuliah Bapak pensiun. Oh begitu ya. Kalau ibu? Ibu di rumah, jadi tidak bekerja, karena juga tidak sekolah waktu itu. Sekarang alhamdulillah sehat, jadi yang merawat Bapak. Adalah ibu ya. Ini Pak, saya bertanya boleh ya Pak? Nggak apa ya, karena pengen tahu. Karena beliau sakit dan segala macam, berarti putranya 6, tentu tidak mudah itu membiayai pendidikan segala macam. Bagaimana Bapak waktu itu? Iya betul. Ini juga satu rahasia juga bagaimana Bapak membiayai SPP saya waktu itu. Jadi Bapak itu punya di kampung itu kan punya satu tempat tujuan yang selalu dituju untuk utang. Jadi pinjam untuk bayar SPP setiap ada tagihan bayar semesteran itu ke situ nanti saya nggak tahu bagaimana uang itu dikembalikan, tetapi seingat saya memang selalu datang ke orang itu waktu itu anak lurah kalau nggak salah yang menjadi tempat tujuan. Kemudian 96 itu kan saya lulus, adik saya kan masih ada yang kuliah, ada yang masih SD, SMP kalau nggak salah. Satu tekad saya juga bahwa saya harus begitu bekerja harus bantu untuk membiayai adik-adik saya. Alhamdulillah yang 3 kuliah, 1 ini
yang adik saya caket ini karena memang waktu itu tidak ada biaya. Nyun sewu jenengan anak keberapa nggih? Anak kedua. Oke, berarti yang ketiga yang Yang ketiga ini tidak sempat kuliah karena Iya. memang ya pada saat masuk saya belum bisa bantu kan. Tapi yang 3 terakhir ini alhamdulillah semuanya kuliah. Yang kakak juga tidak sempat kuliah tapi kuliahnya setelah, karena jadi guru TK ya, itu sekolah D2 D3. Oke. Jadi setelah beliau bekerja. bekerja. Oh, oke. Ya. Jadi seperti itu situasinya ya. Waktu itu saya malah berpikir begini, dengan situasi jenengan saat itu, berarti tuntutan untuk segera menghasilkan itu menjadi tinggi ya Pak ya? Bahwa Betul. keinginan dan kebutuhan untuk Betul. menghasilkan. Betul. Semangat kuliah saja itu yang saya pikirkan ya, saya harus segera lulus. Karena harus bahkan bekerja harus menghasilkan. Saya mikirnya nggak perlu ngulang nilai berapapun, saya harus satu jalan, nggak perlu diulang. Ada beberapa, mungkin ada 2 nilai D kalau nggak salah, tidak saya ulang karena memang kalau ngulang saya harus mundur. Siap. Ya. Berarti saya masih lebih baik sedikit dari Bapak. Saya punya 1 nilai D. Aduh. Tidak apa. Saya agak terhibur malam ini. Tumben saya terhibur gitu. Biasanya saya merasa ini. Ya. Oke. Tapi maaf nih Pak ya. Memilih untuk menjadi dosen mungkin sebenarnya bukan pilihan yang ideal di situasi itu dalam hal menghasilkan. Nah, itu ini juga Pak? juga kelebihan Bapak lagi. Oke. Waktu itu saya sebetulnya sudah melamar ke beberapa perusahaan dan ada yang diterima, dan saya waktu itu pamit mau ke Freeport ya. Tapi Bapak melarang. Freeport itu siapa yang tidak mau di zaman itu ya? Ya sekarang pun gitu ya. Bapak melarang, nggak usah. Kita kumpul kalau Jawa itu ngumpul mangan. Atau mangan ngumpul. Mangan ngumpul. Ya itu. Jadi Bapak malah melarang. Melarang. Jadi saya Nyun sewu itu kan tahun 96 berarti. 96. Maaf, waktu itu beliau sebenarnya sudah sakit juga nggih? 96 belum. Karena baru tahun 2001 kalau nggak salah. Mulai stroke pertama kali. Jadi beliau sudah pensiun tetapi masih sehat gitu ya. Tapi kemudian melarang jenengan untuk ke situ. Betul. Dan artinya juga menyarankan jadi dosen atau gimana? Betul, menyarankan jadi dosen saja. Nanti makan gampang. Dulu waktu itu saya lihat gajinya dosen dan kerja di Freeport itu kan jauh sekali. Saya ya sudahlah, saya nurut orang tua saja. Jadi itu. Saya yakin ayahnya jenengan sekarang sangat yakin dengan pilihan beliau itu. Iya. Jadi oke. Berarti jenengan dari kecil itu di Jogja dengan situasi seperti itu ya Pak? Ya itu masa lalu ya. Maksudnya saya mengalami itu, tetapi saya selalu bersyukur. Jadi apa yang saya alami ini satu perjalanan yang saya sebetulnya juga pingin memberi motivasi pada orang-orang yang mungkin tidak pede dengan kondisi ekonominya. Jadi kalau saya ada DPA, mahasiswa DPA yang saya lihat perwalian jenengan. Ya, itu secara ekonomi kelihatan itu saya selalu ceritakan apa yang saya lalui. Dan ya memang adanya seperti itu, bahwa tekad kuat, intinya tekad kuat bahwa saya harus begini, saya harus begitu, dan merencanakan dengan baik itu satu kunci keberhasilan. Jadi saya selalu berpikir menyiapkan segala sesuatu dan ada target yang harus dicapai, termasuk mengajukan guru besar ini juga karena tadi saya ngurusi di SDM, harus tahu betul persyaratannya, dan saya mikirnya ya saya hanya perlu satu saja, nyiapkan satu, nanti yang lain dibantu. Strategi ya? Iya, strategi. Itu saya terapkan memang dari kecil dalam situasi yang terpaksa, lalu saya menjadi kebiasaan, jadi habit tadi. Saya jadi ini Pak, seperti Steve Jobs itu ya, connecting the dots ya. Jadi menghubungkan, saya jadi lebih mengerti sekarang kenapa seorang Pak Selo seperti ini ya. Kalau kita tahu masa lalunya itu tentu tidak bisa dilepaskan ya Pak. Dari segi bagaimana tadi efisiensi. Terus mohon maaf nih Pak ya, saya mikir gini, ketika seorang Pak Selo memutuskan mengalokasikan atau mengelola uang insentif tadi di sebuah rekening bersama segala macam, saya kira itu juga tidak bisa dilepaskan dari bagaimana Bapak dibesarkan di masa kecil dengan kesederhanaan mungkin,
dengan serba keterbatasan gitu ya Pak ya? Ya, saya melihat kata cukup itu betul-betul cukup, bahwa saya cukup dengan ini, jadi tidak kalau ada yang berlebih itu mungkin bukan punya saya, betul-betul memaknai kata cukup kalau saya. Ya, karena terbiasa dengan bagaimana satu telur dibagi 6, lalu satu hal yang selama ini masih menjadi kebiasaan. Kalau saya melihat orang makan, sisa itu rasanya pingin makan saya. Itu kok tega-teganya. Saya kalau dengan anak saya yang jadi sapu-sapu itu. Kalau anak-anak jajan itu kok nggak dimakan toh. Saya yang karena merasa bahwa itu suatu yang berharga sekali dan bagi orang lain itu dibutuhkan sebetulnya. Itu saya masih ada rasa itu. Siap. Konsekuensinya ya jadi gendut ya. Tapi iya Pak ya. Karena kan tidak mudah ya hidup di zaman itu. UGM sendiri walaupun sederhana, tapi kan beragam juga kan Pak ekonominya. Betul. Gimana aja dengan di saat seperti itu bergaul dengan orang? Pernah nggak sih Pak mengalami masalah? Ini sejak SMP sampai kuliah ini mungkin saya termasuk orang yang minder dengan kondisi itu. Saya mungkin tinggal dari UGM itu sekitar 13 kilo ya. 13 kilo di Sayegan tadi. Saya harus naik sepeda tiap hari 26 kilo kan pas kuliah itu. Oh, jangan kuliah naik sepeda ya? Ya, dari SMA 2 juga sekitar itu jaraknya. SMA sampai lulus kuliah saya itu naik sepeda. Jadi apa yang saya rasakan di situ itu ya membentuk satu empati mungkin ya, lalu bahwa saya dulu pernah merasakan itu. Kalau ada orang merasakan itu, saya merasa bahwa saya sangat beruntung. Saya pingin orang itu suatu saat bisa menyadari itu dan suatu saat bisa berhasil dengan kekuatannya. Itu sangat saya ingin sharing tentang itu. Jadi Bapak mengalami sendiri, membuktikan kalau boleh kita bilang gitu ya. Jadi Bapak ingin sekali menyebarkan energi positif itu ya. Betul. Sebetulnya kalau dari prestasi, meskipun tadi gelarnya panjang, itu saya mungkin biasa-biasa saja. Keunggulan saya mungkin hanya di 2 mata kuliah saja, matematika dan fisika. Pelajaran yang lain itu biasa-biasa saja. Maka saya tidak pernah juara, tidak pernah waktu SMP mungkin juara di SD, tapi SMP sampai SMA kuliah lumayan karena lulusnya termasuk mungkin kalau tidak salah dari 113 saya mungkin nomor 15-an lah, tidak termasuk di awal. Karena pikirnya hanya 1 kali jalan. Jadi dengan kebiasaan yang itu saya rasakan betul. Tapi serba terbatas. Ya, serba terbatas, tapi tidak memang waktu itu menghalangi interaksi dengan bergaul. Tetapi apa yang saya pegang adalah saya punya target. Saya harus mencapai itu dengan cara apapun. Misalnya waktu dulu bahkan mau kuliah saja. Tahu teman-teman kan pada les, pada macam-macam. Yang saya lakukan adalah ya pinjami saja dari teman-teman modul-modul lesnya, saya pinjemin. Saya hanya beli 1 buku saja, 1 buku soal UMPTN itu. Saya kerjakan awal-awal itu kan tebal sekali. Saya coba kayak tes betulan itu 3 bulan sebelumnya saya sudah nulis di tempat tidur. 3 bulan lagi UMPTN. Jadi saya ada target. Saya latihan mengasah secara mandiri. Awal-awal betulnya hanya separuh ya, tapi bekerja terus. Kemudian setelah itu meningkat, semakin banyak yang betul. Dan kemudian itu sendiri tanpa les ya Pak? Tanpa les, sendiri karena keterbatasan tadi. Kemudian untuk membuktikan bukan membuktikan tapi mendapatkan apa yang didapat yang pada les itu saya pinjami modulnya. Saya coba lihat, soalnya ada di sana, ini saya kerjakan bisa. Saya tenang. Begitu, ini sudah saya bisa kerjakan. Saya merasa tenang karena itu sudah saya bisa. Jadi setiap ada modul baru mengumpulkan keyakinan situ, sedikit demi sedikit gitu Pak ya. Tapi memang tekad yang kuat atas target yang kita ingin capai itu menjadi kunci betul.
Dan itu saya kira Bapak berhasil sekali itu. Ada satu tadi kata yang Bapak juga sebutkan tentang pergaulan misalnya. Berarti situasi itu jelas mempengaruhi atau membatasi, betul ya Pak ya? Betul. Pergaulan anak muda di zaman itu. Ya. Itu gimana Bapak melihatnya itu? Ya, satu hal yang saya ingat, teman angkatan saya itu bahkan ada yang menjuluki saya bayangan lewat. karena begitu kelas selesai ya sudah. Jadi tidak berinteraksi dengan teman seangkatan. Karena memang Bapak juga merasa nanti tidak punya fasilitas untuk interaksi, begitukah atau memang gimana Pak? Ya. Atau Bapak harus bekerja atau gimana? Bukan bekerja, tetapi memang apa ya? Saya nggak tahu waktu itu. Tetapi arti merasa itu bukan dunianya lah, kira-kira gitu mungkin. Kira-kira begitu. Tetapi ada memang beberapa teman yang saya hampiri pada saat pulang. Oke. Ada teman kos ya, orang Pemalang, orang Purwokerto, itu dua teman saya yang saya sering mampir untuk minum untuk. Siap. Oke. Artinya saya bayangkan, ini saya mencoba-coba menerka-nerkakan. Artinya kan memang itu berpengaruh lah terhadap perilaku kita dalam berteman, segala macam pergaulan juga. Betul nggak Pak? Ini dugaan saya, mohon maaf kalau mungkin nanti saya salah. Jadi cara kita berinteraksi dengan orang itu kan jadi berpengaruh juga. Betul. Itu Bapak merasakan nggak itu pengaruhnya? Saya merasakan betul. Sampai sekarang, makanya saya tadi mengatakan bahwa kita itu belajar dari waktu ke waktu. Di awal-awal saya berkarir sebagai dosen, itu sering membuat kata-kata yang mungkin tidak disenangi dengan kolega ya. Jadi berkomentar yang apa ya, menyinggung. Itu saya rasakan. Kemudian lama-lama karena kita belajar, kita makin hati-hati dalam memilih kata. Dan ya sekarang saya betul-betul sudah menyadari itu. Lebih baik tidak mengeluarkan kata-kata kalau belum yakin bahwa kata yang kita pilih benar. Artinya begini, kalau saya pikirkan itu, kita kadang menjadi orang yang lebih sensitif ya di dalam karena masa muda yang penuh perjuangan tadi. Kadang-kadang menjadi orang yang lebih mudah untuk, betul nggak sih? Kadang-kadang tuh lebih sensi gitu mungkin bahasanya. Ada nggak Bapak merasakan itu atau gimana? Kalau saya sendiri membayangkan kalau saya adalah orang yang dengan serba keterbatasan, mudah rasanya kita seperti apa ya, tersinggung mungkin apa, merasakan gitu nggak atau enggak ya? Kalau saya nggak tersinggung, gitu ya? Kalau dari eksternal saya nggak sudah nggak terlalu. Siap. Tapi justru yang sering mengganggu saya adalah pada saat saya mengekspresikan sesuatu itu, kadang-kadang ya tidak semua orang bisa menerima. Itu yang saya rasakan. Oke. Dan itu berarti dipengaruhi juga oleh bagaimana masa kecil tadi pasti, itu luar biasa ya. Mungkin begini ya, kalau kita keluasan kita menjadi berbeda ya dibandingkan orang yang dulu nyaman hidupnya, mungkin begitu Pak ya, kira-kira secara ekonomi bisa jadi. Prinsipnya orang selalu belajar seiring dengan waktu berjalan. Jadi kalau kita menyadari itu, kita akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Yes. Dan tidak ada istilah terlambat untuk ini Pak. Tidak ada. Kita akan menjadi, bahkan kalau semakin berumur itu kan sudah berpikir tentang apa sih, kita lahir ini untuk apa sih? Jadi sudah bukan berpikir untuk kita lagi, tetapi apa yang bisa kita berikan ke orang lain yang lebih luas. Ketika saya memutuskan untuk mengundang Bapak, saya berharap, arti saya membayangkan akan lebih teknis percakapan, tapi ini jauh lebih dalam dari yang saya rencanakan. Semoga juga Bapak menikmati obrolannya Pak ya. Saya merasa bisa mengeluarkan apa yang saya alami selama ini. Satu kesempatan yang saya ucapkan terima kasih juga. Sama-sama Pak. Artinya begini, saya meyakini kalau orang tahu lebih komprehensif tentang seseorang, maka kita jadi lebih bisa memahami gagasan dia, betul nggak Pak? Betul. Mudah-mudahan nanti orang yang nonton ini juga merasakan itu nggih, dengan kebijakan Bapak nanti segala macam gitu. Jadi lebih paham kita dari mana itu berasal. Semoga. Selama ini saya juga sudah terutama untuk Tendik ya. Tendik. Saya kalau melihat Tendik yang bekerja membantu kita di urusan kebersihan, urusan yang aman, itu betul-betul bapak saya dulu juga seperti itu. Itu yang kemudian saya juga sering ngobrol dengan mereka bahwa saya ini juga dilahirkan bapak saya seperti bapak. Nanti anak bapak kalau bisa dimotivasi agar
Karena bisa mungkin sekolah. Karena mungkin ada contohnya saya beberapa tendik saya ngobrol tentang itu. Siap. Nyun sewu Pak, karena saya kebetulan kita beda departemen, saya jelas sama sekali tidak tahu cerita ini. Saya yakin di teknik tidak banyak yang tahu cerita Enggak, Bapak. saya belum ada yang tahu. Tapi kalau tendik yang Malah senior itu Pak tahu sejarah saya yang di elektro. Oke. Ada beberapa yang sekarang ini WA saya, wah selamat Pak Selo dulu seperti ini, seperti sepedanya masih Pak. Gitu ya. Jadi Bapak betul-betul naik sepeda dari rumah sampai tamat ya Pak ya? Sampai tamat. Satu ya. Bukan karena lifestyle itu Pak. Jadi kalau ditanya sekarang hobi gowes, dulu sudah gowes lama sekali. Tiap hari gowes 26 kilo. Siap. Pak, bukan pertanyaan, tapi saya memberikan kesempatan kepada Pak Selo untuk menyampaikan, saya nggak tahu apa pesan atau apa yang ingin diceritakan di segmen terakhir mungkin kepada mahasiswa teknik, kepada dosen-dosen teknik, monggo Bapak apapun yang disampaikan. Ya, satu hal yang mungkin bisa dipetik dari apa yang saya alami selama ini adalah bahwa merencanakan sesuatu untuk mencapai satu target itu diperlukan oleh siapa saja dengan latar belakang ekonomi apapun. Semua harus punya tekad, punya target, lalu merencanakan betul target itu. Kemudian mahasiswa kita itu kan tadi variasi kemampuan ekonominya berbeda sekali. Saya lihat dari UKT-nya ya. Ada mahasiswa yang mungkin mengalami yang saya rasakan. Jadi secara ekonomi kurang mampu, lalu pergaulan menjadi agak terkorbankan misalnya atau berbeda. Saya ingin sharing tentang itu kepada mereka, bahwa kalau kita punya tekad, punya perencanaan yang baik, semuanya menjadi bisa kita capai. Tentu saja doa orang tua, doa kita sendiri itu menyertai juga. Itu saja yang mungkin yang ingin menyemangati mereka yang merasa kesulitan, bahwa ada banyak orang yang mengalami kesulitan yang lebih dari yang dialami. Jadi, terima kasih Pak. Saya yakin yang mendengar ini, yang melihat ini, mahasiswa terutama akan merasakan pesan Pak Dekan itu. Mudah-mudahan memang sampai ke mereka dengan baik dan berdampak baik ya Pak. Ya. Matur nuwun Pak Dekan, selamat bertugas. Matur nuwun, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih juga. Yeah.